Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti dari jurusan Teknologi Laboratorium Medis tingkat 2A. Di sini saya akan membawakan video saya yang berjudul potong kasar, fiksasi dan pematangan. Yang pertama yaitu potong kasar. Potong kasar merupakan proses awal pemotongan blok jaringan yang bertujuan untuk membuang kelebihan parafin yang menutupi jaringan sehingga permukaan jaringan dapat terbuka dan bisa menghasilkan pita jaringan yang utuh. Dikatakan pemotong kasar dikarenakan pada proses ini mikrometer diatur pada ketebalan yang cukup tinggi, yaitu 15-30 mikrometer. Proses pemotongan kasar yaitu yang pertama, tempatkan blok jaringan pada posisi yang tepat dengan mengatur tuas pemotong kasar. Yang kedua yaitu buka pengunci tuas pemutar. Gerakan roda pemutar secara perlahan sampai blok jaringan sedikit mengenai permukaan pisau. Lalu tekan tuas pemotong. Setelah itu, mulai pemotongan dengan memutar roda pemutar searah jarum jam. Hentikan proses pemotongan ketika jaringan sudah terbuka, lalu lepaskan pemotong kasar. Hasil dari potong kasar ini yaitu terlalu kasar pada awal pemotongan, sehingga menimbulkan banyak lubang pada jaringan. Fiksasi adalah proses pengawetan dan pelekatan atau penempelan struktur sel mikroorganisme pada suatu posisi. Selain itu, fiksasi juga berfungsi untuk menonaktifkan enzim litik sehingga bakteri tidak mengalami lisis dan berubah bentuk pada saat diamati. Fiksasi juga dilakukan setelah olesan pada kaca preparat sudah kering. Tujuan dari fiksasi ini adalah yang bertujuan untuk pelekatan bakteri agar pada saat pencucian bakteri tersebut tidak ikut hilang saat dicuci. Fiksasi yang digunakan pada percobaan kali ini adalah fiksasi panas, yaitu dengan cara melewatkan kaca preparat di atas api. Prinsip dari fiksasi. Prinsip kerja dari fiksasi adalah mengawetkan bentuk sel dan organel sehingga mendekati bentuk fisiologinya. Cairan fiksasi mengubah komposisi jaringan secara kimiawi dan fisik. Akibatnya proses sel menjadi stabil, baik di dalam maupun di antara sel-sel. Prinsip dasar dari fiksasi terbagi menjadi dua, yaitu koagulasi dan presipitasi. Koagulasi adalah proses pengumpalan partikel kaloid dalam sel karena adanya penambahan bahan kimia atau pemberian perlakuan fisik sehingga partikel-partikel tersebut bersifat netral dan membentuk endapan. Yang kedua, presipitasi. Presipitasi adalah pengendapan yang terjadi akibat koagulasi yang terjadi sebelumnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi fiksasi. Yang pertama yaitu suhu atau temperatur. Yang kedua, penetrasi larutan. Yang ketiga, waktu penetrasi. Yang selanjutnya, volume pengawet. Yang terakhir, dimensi spesimen. Jenis proses fiksasi terbagi menjadi 3, yaitu fiksasi panas, perendaman, dan perfusi. Fiksasi panas, setelah apusan mengering pada suhu kamar, kaca objek digenggam dengan penjepit dan dilewatkan melalui api pembakaran bunsen. Yang kedua, perendaman. Perendaman sampel jaringan di dalam larutan fiksatif dengan volume minimal 20 kali lebih besar dari volume jaringan yang akan difiksasi. Selanjutnya, perfusi. Perfusi melalui aliran darah. Fiksatif disuntik ke dalam jantung dengan volume injeksi yang sesuai dengan curah jantung. Pematangan jaringan. Pematangan jaringan adalah proses pengeluaran air dan larutan fiksatif yang ada di dalam jaringan, kemudian digantikan dengan media yang membuat jaringan menjadi kaku, sehingga bisa dilakukan pemotongan terhadap jaringan dengan ketebalan yang sangat tipis. Proses pematangan yaitu dehidrasi, pembeningan,
dan infiltrasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pematangan jaringan yaitu ada agitasi, suhu, viskositas, vakum, jenis jaringan, dan ukuran jaringan. Langkah-langkah pematangan jaringan yaitu dehidrasi. Dehidrasi ini mengeluarkan seluruh air dan cairan fiksatif dari dalam jaringan. Yang kedua, pembeningan. Pembeningan yaitu mengeluarkan cairan dehidrasi dan menggantikannya dengan suatu larutan yang dapat berikatan dengan media infiltrasi. Selanjutnya, infiltrasi. Infiltrasi memasukkan suatu filtrat tertentu yang dapat mengeras pada suhu ruang. Itulah tadi hasil video saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.